Selamat datang di channel Baku Hantam. Ini adalah channel yang membahas tentang dunia olahraga tinju. Kali ini kita akan membahas petinju paling fenomenal saat ini. Dia adalah Tyson, The Gypsy King, Fury. Tyson Fury, lahir di Manchester, Inggris pada tanggal 12 Agustus tahun 1988. Ia mengawali karirnya di kelas berat amatir, pada tahun 2008. Setelah di tahun yang sama, ia gagal lolos dari kualifikasi Olimpiade untuk memperkuat negaranya, Inggris. Rekor pertandingannya di kelas amatir tidaklah mengesankan. Dengan 31 kemenangan, dan 4 kekalahan. Tidak seorang pun berpikir, ia bakal menjadi seorang juara di masa depan. Performa yang biasa saja dan gagal di kualifikasi Olimpiade, serta lucunya lagi ia pernah kedapatan terekam kamera, dengan meninju dirinya sendiri. Di pertandingan profesionalnya, yang saat itu memperebutkan kejuaraan kelas berat regional Inggris melawan John McDermott, secara kontroversial ia memenangkan pertandingan tersebut. Di mana para penggemar menganggap pertandingan malam itu dimenangkan oleh McDermott. Namun juri menilai Fury memenangkan 8 dari 10 ronde yang berlangsung. Di laga tanding ulang, Fury membuktikannya dengan merobohkan McDermott dan memenangkan lewat TKO. Saat itu ia mempertahankan gelar lokalnya sebanyak 6 kali secara beruntun. Di tahun 2011, ujian sebenarnya datang di laga melawan Derek Chisora. Keduanya merupakan petinju yang tidak terkalahkan kala itu. Dengan rekor sama-sama 14-0. Saat itu laga dimenangkan oleh Fury melalui penilaian juri. Namun lagi-lagi, walau memenangkan pertandingan demi pertandingan, bagi pengamat performanya tidak begitu mengesankan. Karena ia beberapa kali roboh, terkena pukulan lawan. Yang mana itu bukanlah lawan kaliber dunia.
Dengan perlahan performanya semakin ciamik dengan memenangkan beberapa pertandingan secara beruntun. Rekor profesional 24-0, dan sekaligus memenangkan titel juara WBO dalam rematch-nya melawan Derek Chisora. Fury adalah fenomenal dan ikon baru di dunia tinju kelas berat. Dia adalah petinju yang cepat, licin, footwork-nya yang lincah, dan unorthodox boxing style-nya, seperti tidak mengisyaratkan dia adalah monster di kelas berat. Serta trash talk-nya, yang menghancurkan mental lawan sebelum bertanding. Dia dapat memenangkan pertandingan, ketika banyak orang menginginkan dirinya kalah. Ujian sejati di kelas profesional dunia, dimulai saat dirinya melawan Vladimir Klitschko. Untuk memperebutkan juara WBA, IBF, WBO, IBO dan The Ring kelas berat. Klitschko adalah petinju yang tak terkalahkan selama 11 tahun. Dan juara dunia selama hampir 1 dekade. Dengan rekor 64 kemenangan, 3 kekalahan, dengan 53 kali menang KO. Jelas Klitschko menjadi favorit kala itu. Namun pertarungan dalam ring, menunjukkan hasil berbeda 180 derajat. Klitschko seolah lupa cara bertinju melawan Fury. Dia terlihat payah meladeni Fury. Dengan kelincahan kaki, dan gaya bertinju tidak biasa yang tak terprediksi, menyulitkan Klitschko di malam itu. Fury menang melalui penilaian juri. Perang psikologisnya berhasil membenamkan Klitschko di dalam ring, dan membuktikan seluruh kalkulasi dan prediksi yang sudah ia nyatakan sebelum laga. Pertandingan ulang dengan Klitschko tidak dapat terwujud. Itu dikarenakan Fury menderita masalah kesehatan dan mental, di mana ia kecanduan alkohol, penggunaan narkoba, dan penambahan berat badan yang ekstrim. Fury tampak sangat kacau. Ia berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dia didakwa dengan pelanggaran anti-doping. Fury mengosongkan gelar WBA, WBO, IBO, dan The Ring mencabut gelar terakhirnya yang tersisa. Pada Januari tahun 2016, ketika Wilder berhasil men-KO Artur Szpilka, Fury menuju ring untuk mempromosikan pertandingan mereka. I ain't scared of nobody. I'll come in your backyard, baby, for that, my man. Listen, anytime, any place, anywhere, I'll fight you in your backyard. Like a dumb Klitschko, I'll beat you, you bull. I promise you, when you step in the ring, I will bet.
Banyak penggemar ingin pertandingan mereka terwujud, namun Wilder meragukan comeback-nya Fury. Pada Januari tahun 2018, Fury mengumumkan kembali berlatih tinju. Karena ia tidak senang dikatakan dirinya sudah habis oleh Wilder. Ia mulai berlatih tinju, berhenti menggunakan obat terlarang dan alkohol, serta konsultasi ke psikiater. Pertandingan comeback pertamanya melawan Severi. Dia masih tampak buruk secara mental maupun fisik. Namun Fury berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian, ia melawan Pianeta. Ia tampak lebih baik, dan kembali ia memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan tersebut, promotor mengumumkan pertandingan melawan Wilder bakal segera terwujud. Setelah lebih dari 2 tahun tidak aktif, Fury berhasil menantang juara kelas berat WBC, Deontay Wilder. Karena pada awalnya, banyak orang menyalahkan Wilder dalam pertarungan melawan Joshua urung terlaksana. Setelah tim Fury menelusuri, bahwa ternyata Tim Joshua lah yang tidak menerima tantangan dengan Wilder. Dengan kepercayaan dirinya, sebagai senjata utama dalam trash talk melawan Wilder, press conference selalu berlangsung panas. Di depan kerumunan 17.000 lebih penonton di Staples Center, Wilder dan Fury bertarung dalam 12 ronde penuh. Tidak banyak aksi di ronde 1. Karena kedua petinju menggunakan ronde tersebut untuk saling mencari celah. Di ronde ke-9, Wilder akhirnya menjatuhkan Fury dengan hook kiri pendek diikuti dengan overhand kanan. Fury berhasil bangkit dan berhasil berdiri melanjutkan pertandingan. Di ronde 12, Wilder mendaratkan kombinasi pukulan kanan-kiri yang membuat Fury terkapar di kanvas. Kerumunan, tim komentar, dan Wilder yakin pertarungan telah usai. Yang mengejutkan semua orang, Fury berhasil bangkit. Semua tampak tak percaya. Wilder, yang kelelahan, tidak dapat melakukan pukulan keras lagi. Fury mendaratkan beberapa pukulan tangan kanan untuk menyelesaikan ronde. Juri Meksiko, Alejandro Rochin mencatat skor pertarungan 115 dan 111 untuk Wilder. Juri Kanada, Robert Tapper mencatat 114 dan 112 untuk Fury. Dan juri Inggris, Phil Edwards mencatat dengan hasil imbang 113 dan 113. Dari hasil draw tersebut, itu berarti Wilder mempertahankan gelar WBC-nya. Kerumunan mencemooh keputusan itu, dengan banyak yang percaya bahwa Fury memenangkan pertandingan. Pertandingan rematch terjadi di tanggal 22 Februari tahun 2020. Fury memprediksi, dirinya akan meng-KO Wilder untuk menghindari keputusan kontroversial terjadi lagi. Fury memulai pertandingan dengan melepaskan jabnya. Dia mencari celah untuk melakukan pukulan kerasnya, sambil menghindari hantaman Wilder. Di ronde ketiga, Fury menjatuhkan Wilder dengan pukulan tangan kanannya. Wilder berhasil berdiri, ia selamat dari ronde tersebut, tetapi terlihat linglung dan darah mulai mengalir dari telinga kirinya. Wilder jatuh ke kanvas untuk kedua kalinya. Tetapi wasit menganggap Wilder tergelincir. Fury menjatuhkan Wilder lagi di ronde kelima. Dengan kombinasi cepat diselingi hook kiri ke bagian tubuh. Wilder berhasil berdiri lagi, tetapi tidak dapat berbuat banyak. Apalagi untuk melakukan serangan balik. Wilder terlihat mengeluarkan darah dari mulut dan juga telinganya. Pertarungan dihentikan di tengah ronde ke-7. Setelah rentetan pukulan keras Fury ke arah Wilder, menyebabkan tim Wilder melempar handuk putih pertanda menyerah. Dan malam itu, Fury membuktikan pernyataan yang banyak diragukan orang. Dan menghentikan petinju yang paling berbahaya di era ini, Deontay Wilder. Tyson Fury is back. Ia mengejutkan dunia lagi. Namun masih ada Anthony Joshua masih berdiri di hadapannya. Untuk membuktikan siapa juara yang tak terbantahkan. Sekian dulu, terima kasih.